jangan dengerin lagu ini lagi. Karena ternyata lagu ini tuh terkutuk dan bikin kalian gak bisa tidur. Siapa nih di sini yang kalau misalnya dengerin lagu tuh cuma dengerin lagunya aja tanpa tahu makna di baliknya? Nah, Micin bakal kasih tahu ke kalian makna-makna di balik lagu-lagu yang sering kalian denger. Jadi pastiin like dulu video ini biar kalian bisa tidur nanti malam, guys. Lengser wangi seliramu semakin. Duh, baru denger awalnya aja udah bikin merinding banget kan. Nah, si Lengser Wangi ini tuh sering dikaitin sama hal-hal mistis. Nah, padahal Lengser Wangi ini tuh sebenarnya tembang Jawa klasik yang udah ada sejak ratusan tahun lalu. Kalau misalnya diartiin sederhana, Lengser Wangi itu tuh artinya adalah malam yang sunyi, yang tenang. Mungkin itu ya alasannya kenapa si lagu-lagu ini tuh sering dipakai untuk background film-film horor. Ya nggak sih guys? Karena kedengarannya tuh udah kayak mistis banget dan suasana-suasana kayak dari suara gamelan, suara sindennya itu tuh bikin kerasa lebih kuat lagi aura-aura si mistisnya itu. Ada cerita yang beredar juga kalau misalnya kalian dengerin lagu Lengser Wangi ini jam 3 pagi, kalian bakal denger suara ketawa atau suara kuntilanak. Oh my god, merinding banget ya guys. Walaupun gitu, itu tuh cuma rumor aja sih teman-teman. Nah, kalau Micin cari tahu, ini tuh sebenarnya makna aslinya itu bukan untuk manggil makhluk halus, tapi ini tuh ajakan untuk kita terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi pas malam udah semakin larut. Tujuannya itu biar kita dapat perlindungan, teman-teman. Nah, kalau kalian gimana nih? Apakah kalian berani untuk dengerin Lengser Wangi ini jam 3 pagi? Coba tulis deh pendapat kalian di kolom komentar. Oke, ini kita bakal lihat ada orang yang jelasin tentang lagu Dominican. Pas tahu lagu Dominic ini deh, karena lagu ini tuh terkenal banget. Suka banget dengerin lagunya Dominic. Itu guys. Pasti kalian tahu nggak sih apa sebenarnya arti dari lagu ini? Jadi lagu Dominic ini ditulis oleh seorang suster yang bernama Jenny Deckers dan dia ini berasal dari daerah Fischermont yang ada di negara Belgia. Ditulis sama suster dan ini dari Kihara mana gitu katanya. Diambil dari kisah seorang Santo Dominikus yang dianggap sebagai pelayan Tuhan yang suci. Oke, pelayan Lagu ini Tuhan. memiliki makna agar kiranya semua orang di dunia ini mencari jalan yang benar. Mencari jalan yang benar, Om. Tapi emang apa yang bahayanya, guys? Oh, mungkin ini tuh lagu-lagu dari lagu-lagu rohani, lagu-lagu apa ini, guys? Iya kan, apa yang menyeramkan dari lagu ini, guys? Tuh lagu rohani katanya. Iya sih, mungkin ini lagu rohani dan banyak dipakai orang-orang buat sound-sound hal-hal yang tidak menyangkut rohani gitu kali ya, guys. Oke, ini ada lagu apa nih? When the sun shine, we'll shine together. Ini kalian tahu nggak lagu ini nih? Di Inggris, lagu ini sempat dianggap sebagai kutukan pembawa bencana. Oh no. Oke, kita baca nih ya. Apa katanya? Banyak yang menganggap kesuksesan lagu Umbrella hanya soal angka di tanggal lagu. Tapi di Inggris, lagu ini memicu kepanikan massal yang aneh. Saat Umbrella mulai menduduki posisi nomor 1 selama 10 minggu berturut-turut pada tahun 2007. Kalian udah lahir belum 2007, guys? Inggris secara misterius dilanda cuaca ekstrim dan banjir bandang paling parah dalam sejarah mereka. Fenomena ini begitu konsisten sampai masyarakat dan media Inggris mulai menyebutnya sebagai kutukan Rihanna. Ironis ya, tepat di minggu lagu ini turun dari posisi puncak, cuaca di Inggris tiba-tiba langsung cerah kembali. Oke, itu katanya dipercaya untuk kutukan pembawa bencana. Menurut kalian gimana, guys? Oke, next ada lagu Bocil. Nih, bocil-bocil, kalian dengerin lagu ini nggak nih? Ibu yang penyayang, yang periang menjadi teman malam dan siang. Apa nih? Namun kini hanya doa. Fans FNAF, kenapa nih fans FNAF? Kenapa guys? Aku tak paham. Ya, aku tak paham, guys. Ini kenapa? Gak ada yang ngasih tahu. Woi, ini siapa yang bikin video kayak gini nggak nyambung? Siapa pecinta kartun Upin Ipin? Lagu inilah lagu apa nih? itu
disimpan. Diceritakan Si seorang bongkok nenek tua tiga bungkuk yang mewariskan saka kepada cucunya. berjaga. Sang nenek ini telah Oke. membuat perjanjian saka dengan bangsa jin. Merasa Biasa-biasa nenek ini sudah aja, sangat ya. tua, ia akhirnya ingin mencari dengan Ada makna bangsa jin. misteriusnya. Merasa nenek ini sudah sangat tua, ia akhirnya ingin mencari pewaris sakanya. Perjanjian sama jin. No. Namun ternyata di balik bait-bait lagu inilah hal misteri itu disimpan. Diceritakan seorang nenek tua bungkuk yang mewariskan saka kepada cucunya, di mana sebelumnya sang nenek ini telah membuat perjanjian saka dengan bangsa jin. Dan ketika nenek sudah berkeliling dan memilih cucu, maka cucu ini tidak dapat dilepas dan dialah yang akan menjadi pewaris. Siapa yang di sekolahnya atau di rumahnya pernah main nenek si bungkuk tiga? Hayo kalian. Setelah kalian tahu info ini, apakah kalian tetap bakal main nenek si bungkuk tiga atau apakah kalian bakal tetap nonton Upin Ipin? Coba kalian tulis deh pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, ini lagu ini guys. I know you belong. Ini serem sih. Oh, nggak dijelasin. Oke, ini Micin udah nemuin makanannya ya. Jadi, katanya lagu I Know You Belong ini adalah lagu yang dibuat pada tahun 1956 sama Lennon Sisters dengan latar belakang yang dikaitkan dengan masa Perang Dunia II. Lagu ini menggambarkan kisah anak-anak yatim piatu yang diadopsi dan dipaksa menyanyikannya dalam situasi yang mengkhawatirkan. Nih, Micin bakal jelasin lagi. Katanya ada 4 anak yang kehilangan orang tua mereka akibat perang. Terus diadopsi sama seorang pria yang kita sebut aja namanya John ya. Menurut cerita yang beredar tuh, si John ini maksa mereka buat nyanyiin lagu ini terus-menerus setiap hari sambil mengawasinya dengan pisau di tangannya. Serem banget kan guys. Terus pas sudah kehilangan orang tuanya, mereka tuh malah harus hidup sama sosok yang dianggap berbahaya. Nah, untungnya katanya dalam cerita ini, keempat anak tersebut berhasil melarikan diri. Karena teori inilah banyak orang yang jadi merasa merinding kalau dengerin lagu ini. Nah, tapi ingat guys, semua ini tuh cuma cerita dan rumor aja yang belum kebukti kebenarannya. Nah, kalian udah tahu kan makna-maknanya? Kira-kira pas kalian udah tahu makna-makna ini, apakah kalian bakal dengerin lagi lagu-lagunya? Atau enggak nih? Coba kalian tulis deh pendapat kalian di kolom komentar. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Sampai ketemu lagi di Detektif Micin selanjutnya ya. Bye-bye. Sekarang muncul iklan. Kok Micin seneng sih mau makan samyang? Ya, muncul iklan guys. No. Ya, kita harus makan samyangnya. Oke, yaudah kita bakal langsung cobain aja. Ah.